Jangan pernah meremehkan orang yang terlalu diam, karena yang paling berbahaya bukan yang terlihat menyerang, tapi yang mengamati dalam diam. Seringkali dunia terlalu sibuk dengan mereka yang berteriak, mereka yang haus akan pengakuan, dan mereka yang meledak-ledak saat terluka. Namun, ada satu jenis kekuatan yang tidak butuh panggung. Ia tidak mengeluarkan suara, tapi ia memiliki mata yang tajam. Dia yang diam, bukan berarti tidak tahu. Dia sedang memetakan keadaan. Dia sedang membaca karaktermu, mencatat kebohonganmu, dan memahami pola seranganmu, bahkan sebelum kamu menyadarinya. Jangan keliru, keheningan mereka bukan tanda menyerah. Itu adalah strategi. Ketenangan mereka bukan tanda lemah. Itu adalah kendali diri. Saat orang lain sibuk menghabiskan energi untuk membuktikan siapa yang paling hebat, si pendiam justru sedang membangun benteng yang tak terlihat. Mereka seperti air tenang yang menghanyutkan, tidak tampak bergejolak di permukaan, namun menyimpan kedalaman yang mematikan bagi siapapun yang meremehkannya. Jadi berhati-hatilah saat berhadapan dengan mereka yang tak banyak bicara, sebab saat mereka akhirnya bergerak, dunia tidak akan mendengar suara ancaman. Dunia hanya akan melihat sebuah hasil yang sudah terencana sempurna. Ada satu tipe manusia yang sering diabaikan, tidak banyak bicara, tidak suka menunjukkan diri, bahkan sering dianggap lemah, tapi justru disitulah letak kesalahannya. Dunia ini sudah terlalu bising dengan orang-orang yang merasa harus selalu terdengar. Kita sering tertipu oleh gertakan, suara keras, dan penampilan yang mencolok. Kita lupa bahwa badai paling hebat sekalipun dimulai dari hembusan angin yang nyaris tak terasa. Mereka yang diam sebenarnya sedang melakukan sesuatu yang tidak berani dilakukan orang lain. Di saat orang lain sibuk mencari validasi, mereka sibuk mencari solusi. Di saat orang lain sibuk berdebat untuk menang, mereka sibuk mengamati untuk paham. Jangan pernah mengira bahwa ketenangan mereka adalah tanda ketidakmampuan. Ketahuilah, pikiran mereka tidak pernah beristirahat. Di balik wajah yang datar itu, ada ribuan skenario yang sedang disusun. Di balik bibir yang terkatup itu, ada analisa tajam yang tidak akan kamu duga. Mereka adalah orang-orang yang tidak butuh pujian untuk merasa berharga. Mereka tidak butuh pengikut untuk merasa kuat. Kekuatan mereka bukan berasal dari pengaruh luar, tapi dari kedalaman akar yang mereka tanam dalam kesendirian. Hati-hati, jangan sampai kamu memancing singa yang sedang tidur. Sebab, ketika orang yang biasanya diam mulai mengambil tindakan, itu artinya mereka sudah tidak lagi melihat kata-kata sebagai cara untuk menyelesaikan masalah. Mereka tidak akan membalas dengan teriakan. Mereka tidak akan membalas dengan drama. Mereka hanya akan muncul dengan hasil yang membuatmu tersadar bahwa selama ini kamu telah meremehkan raksasa yang hanya butuh sedikit ruang untuk bergerak. Seringkali, yang paling berkuasa di ruangan itu bukanlah dia yang paling keras bicaranya, tapi dia yang paling mampu menguasai dirinya sendiri dalam keheningan. Kita hidup di dunia yang menghargai suara keras, yang berbicara lantang, dianggap kuat, yang tampil percaya diri, dianggap berbahaya. Sementara yang diam, sering dianggap tidak tahu apa-apa, tidak punya kekuatan, tidak punya pengaruh. Padahal, diam bukan berarti kosong. Seringkali bejana yang paling penuh justru yang paling sedikit suaranya saat dibawa. Mereka yang diam adalah para pengumpul energi. Mereka tidak membuang amunisi pada perdebatan yang sia-sia. Mereka tidak menghabiskan napas untuk membuktikan siapa yang benar, karena bagi mereka, kebenaran tidak butuh pembelaan yang berisik. Ketahuilah satu hal, ada kekuatan besar dalam kemampuan untuk menahan diri. Dunia mungkin melihat mereka sebagai penonton, tapi sebenarnya, mereka adalah arsitek dari takdir mereka sendiri. Di saat semua orang sibuk menunjukkan
Siapa mereka di permukaan, si pendiam ini, sedang membangun fondasi yang jauh di bawah tanah, tidak terlihat, namun tidak akan bisa diruntuhkan. Mereka adalah orang-orang yang bisa mendengar apa yang tidak terucap, melihat apa yang sengaja disembunyikan, dan merasakan getaran ancaman, jauh sebelum ia datang. Jadi, jangan pernah salah sangka. Keheningan mereka bukan karena mereka tidak punya kata-kata, tapi karena mereka tahu bahwa tindakan yang dilakukan dalam diam akan memberikan dampak yang jauh lebih keras daripada 1000 teriakan. Ketika waktunya tiba, dunia tidak akan mendengar penjelasan dari mereka. Dunia hanya akan melihat bukti. Sebab, pemenang sejati tidak perlu mengumumkan kemenangannya. Ia hanya perlu berdiri tegak di akhir pertarungan. Saat semua suara keras lainnya perlahan-lahan mulai kehabisan napas. Lalu bagaimana mereka menghadapi tantangan? Saat badai datang, orang-orang sibuk mengeluh dan mencari tempat bersandar. Mereka berteriak pada dunia, seolah-olah kebisingan bisa meredakan badai itu. Tapi dia yang terbiasa diam, hanya akan menarik napas panjang. Bagi mereka, kesulitan bukan panggung untuk mencari simpati. Kesulitan adalah ruang operasi, tempat di mana mereka membedah ketakutan, menyusun strategi, dan menempa mental tanpa harus diketahui oleh siapapun. Inilah rahasia terbesarnya. Mereka tidak terlihat hancur bukan karena hidup mereka mudah, tapi karena mereka sudah terbiasa bertarung dengan diri mereka sendiri. Dalam keheningan, mereka sudah memenangkan peperangan di dalam pikiran mereka, jauh sebelum kaki mereka melangkah ke medan perang yang sebenarnya. Jangan tertipu oleh senyum tenang atau tatapan datar itu. Di balik itu semua, ada jiwa yang sudah berkali-kali patah namun menyambung dirinya kembali secara mandiri, tanpa bantuan tangan orang lain, tanpa perlu pengakuan dari siapapun. Itulah mengapa seranganmu tidak akan mempan, hinaanmu tidak akan mengguncangnya, karena dia tidak meletakkan harga dirinya di lidah orang lain. Dia adalah penguasa atas dunianya sendiri, dan ketika dia akhirnya memilih untuk bicara atau bertindak, dunia tidak akan punya pilihan lain selain mendengarkannya dengan penuh rasa hormat, karena pada akhirnya, kekuatan sejati tidak pernah berteriak, ia hanya ada. Orang yang diam biasanya mengamati, mereka melihat hal-hal kecil yang orang lain lewatkan, mereka mendengar, bahkan saat orang lain tidak sadar sedang bicara terlalu banyak, mereka tidak bereaksi cepat karena mereka sedang memahami pola, dan saat kamu sibuk menunjukkan siapa dirimu, mereka sudah tahu siapa kamu sebenarnya. Seringkali kelemahan seseorang bukan terletak pada apa yang mereka lakukan, tapi pada apa yang tidak bisa mereka hentikan. Orang yang diam melihat retakan kecil itu, mereka melihat bagaimana matamu bergerak saat kamu berbohong. Mereka menangkap getaran di suaramu saat kamu merasa tidak aman. Mereka mengerti bahwa kesombonganmu hanyalah topeng dari ketakutan yang dalam. Jangan menganggap mereka lambat. Mereka hanya tidak ingin membuang langkah. Dunia ini penuh dengan orang yang bergerak tanpa arah, berlari hanya agar terlihat sibuk. Namun si pendiam, ia adalah seorang pemanah yang sedang menahan napas. Tubuhnya diam. Matanya fokus. Ia hanya menunggu satu momen, satu celah, di mana satu gerakannya akan menyelesaikan segalanya. Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa mereka tetap tenang saat kamu mencoba memprovokasi mereka? Itu karena mereka tidak lagi bermain di level yang sama denganmu. Saat kamu sibuk bermain catur, mereka sudah menguasai seluruh papan permainannya. Bagimu, ini adalah persaingan. Bagi mereka ini hanyalah sebuah kepastian yang tinggal menunggu waktu. Jadi jika suatu saat kamu bertemu dengan seseorang yang lebih banyak mendengar daripada bicara, seseorang yang tetap tenang saat badai menerjang, berhati-hatilah. Bukan karena mereka akan melukaimu, tapi karena mereka adalah cermin paling jujur yang pernah ada. Di hadapan mereka, kamu tidak bisa lagi berpura-pura. Keheningan mereka akan memaksa jiwamu untuk bicara yang sebenarnya, karena pada akhirnya,
Hanya mereka yang mampu menguasai keheningan, yang akan mampu menguasai kenyataan. Berbahaya bukan karena jahat, tapi karena mereka tidak bisa ditebak, mereka tidak mudah terpancing, tidak mudah diprovokasi, dan yang paling penting, mereka tidak mengungkapkan rencana mereka. Saat orang lain berbicara, mereka menyusun strategi. Saat orang lain marah, mereka tetap tenang. Dan saat akhirnya mereka bertindak, itu bukan reaksi. Itu keputusan yang sudah matang. Sejak lama. Itulah perbedaan antara ombak dan kedalaman samudra. Ombak selalu berisik, pecah saat menghantam karang, dan mudah terbawa angin. Tapi kedalaman, ia tetap di sana, dingin, tenang, dan memiliki tekanan yang mampu menghancurkan apapun yang mencoba masuk tanpa persiapan. Jangan salah mengerti. Orang yang diam tidak menyimpan dendam, mereka menyimpan pelajaran. Mereka tidak membalas penghinaanmu hari ini, bukan karena mereka takut, tapi karena mereka tahu, waktu akan melakukan tugasnya dengan lebih baik daripada kata-kata. Mereka adalah ahli dalam menunggu saat di mana dunia cukup tenang untuk mendengar langkah kaki mereka. Dunia seringkali memaksa kita untuk menjadi transparan, menunjukkan setiap rencana, setiap pencapaian, dan setiap emosi di permukaan. Tapi si pendiam tahu satu rahasia besar. Kekuatan sejati tumbuh dalam kerahasiaan. Akar tidak pernah terlihat, tapi ia yang memegang pohon agar tetap tegak saat badai. Fondasi tidak pernah dipuji, tapi ia yang menahan beban seluruh bangunan. Jadi jangan pernah meremehkan dia yang tidak banyak menuntut panggung. Sebab saat mereka benar-benar melangkah keluar dari bayang-bayang, mereka tidak datang untuk bersaing. Mereka datang untuk menetapkan standar baru. Mereka datang untuk menunjukkan bahwa satu tindakan yang terukur jauh lebih berharga daripada 1000 teriakan yang tak berarah. Berhentilah merasa perlu menjelaskan dirimu kepada dunia. Biarkan mereka menebak, biarkan mereka meragukanmu, biarkan mereka menganggapmu lemah. Sebab pada akhirnya, bukan siapa yang paling keras bicaranya yang akan diingat, tapi siapa yang paling tenang saat semua orang sedang kehilangan arah. Orang diam sering menyimpan dunia di dalam dirinya, luka yang tidak diceritakan, pengalaman yang tidak dibanggakan, dan pemikiran yang terlalu dalam untuk sekadar dibahas. Mereka tidak butuh validasi, karena mereka sudah berdamai dengan diri sendiri. Dan seseorang yang sudah tidak bergantung pada pengakuan orang lain adalah orang yang sangat sulit dikendalikan. Karena, bagaimana kamu bisa mengancam seseorang yang tidak takut kehilangan panggung? Bagaimana kamu bisa memancing seseorang yang tidak haus akan pujian? Mereka adalah orang-orang yang merdeka. Di dunia yang sibuk memenjarakan diri dalam standar orang lain, si pendiam memilih untuk membangun dunianya sendiri. Sebuah dunia di mana hanya ada satu hakim yang relevan, hati nuraninya sendiri. Ketahuilah, ketidaktergantungan mereka adalah senjata paling tajam yang mereka miliki. Saat kamu mencoba menjatuhkan mereka dengan kata-kata, mereka hanya tersenyum. Bukan karena mereka sombong, tapi karena mereka tahu pendapatmu tentang mereka tidak akan pernah mengubah siapa mereka sebenarnya. Mungkin mereka pernah hancur, mungkin mereka pernah dikhianati, tapi alih-alih berteriak meminta keadilan pada dunia, mereka memilih untuk masuk ke dalam diri mereka sendiri, menjahit luka itu dengan kesunyian, dan bangkit sebagai seseorang yang tidak lagi bisa disakiti dengan cara yang sama. Inilah puncak dari kekuatan orang yang diam. Mereka tidak bertarung untuk mengalahkanmu. Mereka bertarung untuk menguasai diri mereka sendiri. Dan ketika seseorang sudah berhasil menaklukkan egonya sendiri, ia tidak lagi butuh suara keras untuk membuktikan otoritasnya. Kehadirannya saja sudah cukup untuk menggetarkan ruangan. Keheningannya saja sudah cukup untuk memberikan jawaban. Jadi belajarlah dari mereka. Jangan takut untuk tidak terdengar. Jangan takut untuk tidak terlihat, sebab di balik diamnya seseorang, seringkali tersimpan sebuah jiwa yang telah tersadar, sebuah jiwa yang tahu bahwa kedamaian yang sesungguhnya
tidak akan pernah ditemukan di tengah hiruk-pikuk suara dunia, melainkan di dalam kedalaman diri sendiri. Tapi ada dua kemungkinan. Orang diam bisa menjadi yang paling bijak atau yang paling berbahaya, karena semua yang mereka simpan bisa menjadi kekuatan atau bisa berubah menjadi sesuatu yang menghancurkan, tergantung bagaimana mereka memilih menggunakan diamnya. Karena diam adalah ruang kosong, dan ruang kosong akan selalu diisi oleh sesuatu. Bagi mereka yang memilih jalan kebijaksanaan, diam adalah tempat di mana kasih sayang tumbuh, tempat di mana mereka memaafkan kesalahan yang bahkan tidak pernah diakui oleh pelakunya. Mereka menggunakan keheningan untuk menyerap kebencian dunia, lalu mengubahnya menjadi kedamaian bagi orang-orang di sekitar mereka. Namun, berhati-hatilah pada kemungkinan kedua, sebab diam juga bisa menjadi tempat di mana badai sedang dipupuk. Jika diam itu digunakan untuk menyimpan luka tanpa menyembuhkannya, jika diam itu digunakan untuk menghitung setiap ketidakadilan tanpa melepaskannya, maka di dalam sana sedang tercipta sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar dendam. Itu adalah kehancuran yang terencana. Saat mereka bergerak, mereka tidak akan menyerang dengan amarah yang meledak-ledak. Mereka akan menyerang dengan presisi, dingin, tanpa emosi, dan sangat efektif, karena mereka sudah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mempelajari titik lemahmu dalam diam mereka. Inilah kebenaran yang harus kita sadari. Setiap orang diam yang kamu temui sedang bertarung dalam pertempuran hebat di dalam dirinya, antara menjadi cahaya yang menenangkan atau menjadi kegelapan yang menelan segalanya. Jangan pernah memojokkan mereka hingga mereka tidak punya pilihan lain. Karena saat seseorang yang terbiasa diam dipaksa untuk bertindak, ia tidak akan hanya sekadar membela diri, ia akan mengubah seluruh jalannya permainan. Jadi tanyakan pada dirimu sendiri, saat kamu memilih untuk diam, apa yang sedang kamu bangun di dalamnya? Apakah itu sebuah kuil kedamaian atau sebuah penjara amarah? Sebab pada akhirnya, dunia mungkin tidak tahu apa yang kamu pikirkan, tapi dunia akan merasakan apa yang kamu hasilkan, karena diam adalah kekuatan yang paling murni. Gunakan dengan bijak, atau ia yang akan menghancurkanmu. Jadi lain kali kamu bertemu seseorang yang terlalu diam, jangan langsung menilai, karena mungkin dia bukan tidak punya apa-apa, dia hanya tidak merasa perlu menunjukkannya. Dan ingat ini baik-baik, air yang tenang bukan berarti tidak dalam. Kadang justru disitulah kedalaman yang paling berbahaya tersembunyi. Karena kedalaman itu bukan untuk ditakuti, tapi untuk dihormati. Dunia seringkali memaksa kita untuk menjadi dangkal, memaksa kita untuk menunjukkan segalanya agar dianggap ada. Tapi ingatlah, emas tidak berteriak dari dalam tanah untuk ditemukan. Permata tidak bersinar di permukaan untuk dipuja. Kekuatan sejati selalu memiliki tempat persembunyiannya sendiri. Jika saat ini kamu adalah orang yang sering dianggap diam, jika kamu adalah orang yang sering disalahartikan karena ketenanganmu, jangan berubah. Jangan merasa harus menjadi bising hanya agar dunia mengakuimu. Sebab ada martabat yang sangat tinggi dalam kemampuan untuk menyimpan rahasia kehidupan seorang diri. Ada kewibawaan yang sangat mahal dalam kemampuan untuk tetap tenang saat badai sedang menguji mentalmu. Biarkan mereka dengan asumsinya. Biarkan mereka dengan penilaian dangkalnya. Tugasmu bukanlah untuk meyakinkan mereka tentang siapa dirimu. Tugasmu adalah menjaga agar api di dalam diammu tetap menyala, tanpa perlu membakar siapapun, kecuali jika saatnya telah tiba untuk menerangi jalanmu sendiri. Sebab pada akhirnya, bukan mereka yang paling banyak bicara yang akan memenangkan peperangan panjang ini, tapi mereka yang mampu menjaga jiwanya tetap utuh dalam kesunyian. Hargai setiap heningmu, kuasai setiap diammu, karena di sanalah jati dirimu yang sesungguhnya sedang menunggu untuk tersadar.
Terima kasih karena telah memilih untuk berhenti sejenak dari kebisingan dunia dan mendengarkan keheningan ini. Dunia luar mungkin menuntutmu untuk terus berlari, tapi di sini kita belajar untuk kembali berdiri tegak dalam ketenangan. Ingatlah, diammu bukan sebuah kelemahan. Diammu adalah pelindungmu. Diammu adalah senjatamu yang paling murni. Jika kamu merasakan getaran yang sama dalam jiwamu hari ini, jika narasi ini membantu membangkitkan kekuatan yang selama ini tersembunyi di dalam dirimu, sertakan dirimu dalam perjalanan ini dengan menekan tombol subscribe. Bantu pesan ini sampai kepada jiwa-jiwa lain yang sedang merasa terasing dalam diam mereka, dengan cara memberikan like dan membagikan share video ini. Dan sebelum kamu pergi, ceritakan sedikit di kolom komentar, apakah kamu adalah salah satu dari mereka yang memilih diam sebagai kekuatan? Atau apakah kamu pernah meremehkan keheningan seseorang? Mari kita berbagi sudut pandang, bukan untuk berdebat, tapi untuk saling menyadari. Sampai jumpa di narasi selanjutnya. Tetaplah tenang, tetaplah dalam, dan biarkan jiwamu tersadar. Jiwa tersadar pamit undur diri.